Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita membaca teks ini secara menyeluruh, yakni mulai dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27, mungkin akan muncul beberapa pertanyaan bagi kita. Pertanyaan yang sering muncul yang pertama, apakah Yesus membenci orang-orang kaya? Yang kedua, apakah Yesus tidak mengizinkan pengikut-pengikutnya untuk menjadi kaya? Yang ketiga, apakah orang kaya mustahil masuk ke dalam kerajaan Allah? Jawaban dari ketiga pertanyaan itu adalah tidak. Karena sesungguhnya memang uang, kekayaan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu adalah berkat dari Tuhan. Tetapi teks ini sesungguhnya adalah teguran atau peringatan bagi orang-orang kaya supaya tidak lebih mencintai kekayaannya, tidak lebih mencintai uangnya daripada mencintai Allah. Dan hidupnya itu sepenuhnya biarlah bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada harta juga kekayaannya. Ini perlu sekali kita ingat atau bahkan kita camkan di dalam kehidupan kita. Banyak yang harus kita waspadai dari harta kekayaan. Yang pertama, kewaspadaan seperti apa? Kita sering melihat bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kemudian yang kedua, sering sekali kita melihat di mana ada harta berada, di situ hati kita berada. Jika kita lebih mencintai uang daripada mencintai Allah, bahkan menduakan Allah karena uang, maka Yesus memperingatkan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mustahil, ya, bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Maka jika kita miskin di hadapan manusia, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Bisa kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Tetapi jika kita kaya di dunia, jadilah kaya juga di hadapan Allah dengan melakukan segala kehendak Tuhan. Orang kaya yang demikian akan berbahagia di kerajaan sorga. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Pada hari ini kami akan memulai semua aktivitas kami. Biarlah kiranya firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.